Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Komputasi Geologi. Saya sendiri Iskandar Syah. Saya akan menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah Komputasi Geologi kali ini. Ada dua dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, baik di kelas A ataupun kelas B. Saya sendiri akan mengampu sekitar dengan bobot 50% dan Pak Agus Rianto MSI akan mengampu juga dengan bobot yang sama sebesar 50%. Perkuliahan kami rencanakan sebelum UTS selama 7 pertemuan pertama akan dibawakan oleh saya, dan setelah UTS selama 7 pertemuan berikutnya akan dibawakan oleh Pak Agus. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan memberitahukan mengenai sedikit informasi mengenai mata kuliah ini. Nama mata kuliah ini adalah Komputasi Geologi dengan kode mata kuliah SCGL 603522 dengan jumlah SKS 3 yang merupakan status mata kuliah wajib yang diambil untuk jurusan geologi, diaplikasikan pada semester kelima dengan menggunakan bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Kita akan ada masalah yang harus kalian selesaikan ketika dalam proses pembelajaran nanti. Kita dalam kondisi pandemi ini akan menggunakan sistem manajemen learning emas atau perkuliahan jarak jauh. Sedikit deskripsi mengenai mata kuliah kali ini. Mata kuliah Komputasi Geologi diberikan kepada mahasiswa semester kelima, diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar kerja komputer dan aplikasinya dalam bidang geologi. Pemrograman merupakan salah satu bahasa komputasi yang diharapkan dapat dimengerti dan diterapkan oleh mahasiswa dalam menerapkan solusi kuantitatif dan probabilistik pada permasalahan geologi, dan dalam perkuliahan selanjutnya menggunakan algoritma komputasi. Capaian yang diharapkan agar dimiliki oleh mahasiswa setelah mengambil perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menerapkan solusi-solusi komputasi dalam penerapan masalah-masalah geologi. Oke, subcapaiannya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengerti mengenai model geologi dan proses pemodelan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai algoritma logika komputasi. Kemudian, teknik dalam pemodelan geologi, pengumpulan dan persiapan data-data geologi, algoritma dan penggunaan litologi berdasarkan data sumur, algoritma dan menentukan porositas berdasarkan data sumur dan litologi, kurva kompaksi dan metode regresi linear dan non-linear, laju erosi berdasarkan kurva kompaksi, litologi yang dapat diketahui menggunakan metode Markov chain, mampu memahami terminologi sejarah geologi, sejarah pemendaman atau burial history, principal component analysis, dan dasar semivariogram dan peta kontur. Perkuliahan, satu SKS-nya setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Ini berdasarkan SK Rektor nomor 014 untuk program sarjana di UI. Dalam perkuliahan jarak jauh ini, kita akan meningkatkan pertemuan secara tidak langsung ini demi mengefisiensikan perkuliahan, karena pada dasarnya perkuliahan menggunakan media selain tatap muka akan sangat sulit untuk dipahami. Ini kalender akademik yang perlu kalian tahu. Satuan acara perkuliahan yang akan kita laksanakan untuk pertemuan pertama ini, kita akan bahas mengenai kontrak perkuliahan, di mana saya akan membacakan mengenai deskripsi perkuliahan, tata cara etika dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi, bahan referensi, silabus perkuliahan, dan lain-lain.
Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai pengertian model geologi dan proses pemodelan. Dan di pertemuan minggu kedua, kita akan bahas mengenai algoritma logika komputer, teknik pemodelan geologi, dan seterusnya, seperti kalian bisa lihat di sini. Setelah UTS, Pak Agus akan membahas mengenai fungsi, tupless, dan dictionaries, modul package, string, dan list eksepsi, dan seterusnya seperti yang kalian lihat di sini. Dan UAS akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 15 Januari 2021. Komponen penilaian yang kita setujui adalah UTS yang akan kami beri bobot 30%, UAS dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 30%, dan kuis dengan bobot 10%. Bahan referensi utama yang kita gunakan ada 3, yaitu Digital Computing and Numerical Methods. Yang kedua adalah Statistical Data Analysis in Geology. Yang ketiga adalah Quantitative Sedimentary Modeling. Saya harapkan kalian bisa mencari buku-buku ini untuk pegangan dalam perkuliahan nanti. Jadi kita tertib perkuliahan secara daring, mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang terdaftar di SIAK-NG sebagai peserta perkuliahan pada tahun akademik atau semester yang sedang berjalan. Pada tertib perkuliahan, mahasiswa harus memastikan tidak salah masuki MAS untuk mata kuliah yang memiliki kelas paralel. Dalam kasus ini, kelas komputasi terbagi 2, yaitu komputasi A dan komputasi B. Diharapkan mahasiswa tidak salah masuk kelas di MAS. Mahasiswa harus memperhatikan jadwal acara perkuliahan sinkronus ataupun asinkronus. Sebelum mengikuti perkuliahan secara sinkronus, mahasiswa harus memastikan telah memiliki link atau ID meeting untuk join dalam virtual class. Membaca materi yang telah ditugaskan oleh dosen, menyiapkan pertanyaan jika ada yang kurang dimengerti atau dari materi yang akan dibahas. Dan selama video conference berlangsung, mahasiswa diharapkan untuk mematikan video dan audio kecuali diminta oleh dosen untuk mengaktifkannya. Menyalakan audio dan video adalah dapat dilakukan dalam sesi diskusi. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan selama 1 semester akan direkap dari aktivitas mahasiswa dalam MAS melalui login ataupun kuis, mensubmit tugas, dan lain-lain. Dan kehadiran secara sinkronus melalui conference akan melalui absensi. MAS merupakan platform utama yang digunakan untuk interaksi dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa harus selalu memperhatikan pengumuman di MAS. Media lain seperti WhatsApp ataupun Line dapat digunakan sesuai kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa wajib memperhatikan etika. Jika menghubungi dosen, diharapkan dapat menghubungi dosen pada hari kerja dan jam kerja saja. Diharapkan minimal kehadiran adalah 75%. Menurut SK Rektor nomor 012A, yang dimana menyebutkan kalau mahasiswa diwajibkan untuk sekurang-kurangnya memiliki kehadiran 75% untuk mengikuti ujian pada akhir semester. Di tertib lain, ketika dalam ujian, peserta ujian tidak diperkenankan untuk membuka buku teks, catatan, ataupun mencari informasi melalui internet. Peserta tidak diperkenankan saling mengirim jawaban atau berdiskusi dalam menjawab soal ujian melalui media apapun. Apabila diketahui pada kemudian hari, mahasiswa terbukti melakukan kecurangan akademik, maka berdasarkan SK Rektor nomor 14 tahun 2016, mahasiswa akan diberikan sanksi dengan nilai E pada mata kuliah tersebut. Pada halaman file ujian, diharapkan mahasiswa menuliskan nama, NPM, dan tanda tangan. Dengan menandatangani jawaban, maka jawaban mahasiswa dianggap valid dan dikatakan jujur.
Apabila mahasiswa berhalangan mengikuti ujian, perlu diberikan surat keterangan dari orang tua untuk menerangkan halangan ujian tersebut. Dan ujian susulan hanya diberikan jika mahasiswa sakit. Ini adalah referensi untuk kontrak perkuliahan. Berikutnya adalah mengenai EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Diharapkan dengan menilai EDOM, mahasiswa dapat membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di akhir semester. Mahasiswa wajib mengisi EDOM guna melihat nilai sebelum nilai pada semester tersebut. Sebelum mahasiswa mengisi EDOM, maka mahasiswa tidak dapat melihat EDOM-nya, melihat nilainya pada siap. Sekian pertemuan mengenai kontrak perkuliahan. Kita akan lanjutkan ke perkuliahan berikutnya.